Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan vlog Amburadul. Hari ini saya kedatangan tamu partner aslinya itu partner kerja di rumah sakit ya. Nah, kita kedatangan tamu yang bernama siapa, Mas? Erik, Mas. Oh, Mas Erik. Beliau ini berprofesi sebagai sopir ambulan. Nah, yang saya ingin tanyakan, Bang, ke Abang itu bekerja di rumah sakit itu sudah berapa lama sih kalau boleh tahu? Kebetulan saya kerja di rumah sakit semenjak pandemi Covid ya. Delta. Iya, Delta ya, Bang. Oh, itu Delta yang parah banget itu ya. Betul banget. Kebetulan di situ kematian banyak banget. Iya, berarti ini udah antara 1 tahun ya, Bang ya? Hampir mau 2 tahun. Hampir mau 2 tahun ya, Bang ya? Oke, mau 2 tahun. Ada nggak sih, Bang, pengalaman mistis yang Abang alami selama Abang itu kerja di rumah sakit? Tentang masalah mistis ya? Iya, tentang masalah mistis. Kita sekarang malam ini teman-teman ingin berbicara pengalaman mistis yang Bang Erik alami selama kerja di rumah sakit itu seperti apa? Nah, sebenarnya gini, sebelum kerja di rumah sakit, pun saya seringlah mengalami mistis-mistis gitu. Ya. Kebetulan saya sering gabung di pengajian. Oke. Nah, di situ jujur saya juga orangnya nggak kayak orang-orang alim gitu kan. Cuman di situ kita belajar memperbaiki diri agar lebih dekat sama Allah gitu kan. Hal sama dengan halnya saya kerja di rumah sakit. Ya. Awalnya saya kerja di rumah sakit itu jadi bahan cibiran tetangga. Nah, bahan cibirannya itu seperti apa? Karena contohnya, gini, Mas Erik. contoh mungkin buat rekan-rekan tahu sendiri ya. Dari ujung kulon sampai ujung timur juga mungkin tahu kan, sampai penjuru dunia pas pandemi Covid itu kan. Ya, seperti apa emang apalagi pas zamannya Delta. Di situ saya ditawarin kerja sama teman. Nah, jadi bahan cibiran gini sama tetangga gitu kan, sama saudara saya pribadi gitu kan. Cuma saya berpikirnya gini, kita kerja emang udah menghadapi di lingkungan yang benar-benar musibah yang luar biasa gitu kan, kematian banyak banget gitu kan. Berarti kita masuk ke sarangnya gitu kan. Di situ jadi bahan cibiran. Ya, bahan cibirannya itu seperti apa dari tetangga-tetangga Bang Erik itu? Udah tahu katanya ini banyak yang meninggal gara-gara Covid. Ini masuk ke rumah sakit. Tapi satu, kita pasrah sama Allah. Itu yang saya tanggapi. Gitu kan, pasrah sama Allah. Atau yang punya penyakit Allah, yang nyembuhin Allah. Betul kan. Sama halnya dengan dunia hal mistis. Saya kerja di ambulan, banyak yang nanya di ambulan kerja, sering ketemu sama yang gitu. Kalau dibilang sering, nggak pernah. Berarti bahan cibirannya itu menjelek-jelekan nama ya? Betul. Nah, bagi teman-teman yang menjelekkan nama, jangan sekali-kali. Karena netizen itu lebih sakit omongannya. Betul banget. Lebih baik kita menghargai orang lain. Nah, karena belum tentu diri kita itu dihargai sama orang lain. Betul itu. Gitu kan. Jadi kita nikmati suatu kerjaan itu walaupun resikonya berat. Betul. Lillahi ta'ala aja, niatin ibadah. Nah, betul. Betul kan? Betul, Bang. Nah, setuju saya, Bang. Gitu. Nah, kembali ke awal pertanyaan. Apa pernah ngalamin hal yang gitu? Iya. Kebetulan saya sebelum kerja di rumah sakit saya dapat wejangan dari guru ngaji saya bahwa hal yang gitu itu emang ada gitu kan, kayak setan katanya kan, kata orang-orang, saya ngelihat pocong lah, kuntilanak, emang ada gitu kan. Cuman kalau orang yang melihat pocong harus dipertanyakan. Nah, wujudnya seperti apa gitu ya? Salah. Jadi gini, contoh, Bapak Asep melihat pocong nih dengan mata sendiri. Oke. Nah,
harus dipertanyakan Bapak Asep itu. Oke. Karena yang bisa melihat hal yang gitu bangsa itu sendiri, Oke. bukan kita. Iya, Gitu. jadi berbau metafisika Nah, ya. betul. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat yang gitu, harus diruqyah tuh matanya katanya, Nah. supaya bersih. Gitu. Tapi betul. ngomong-ngomong soal ruqyah nih, Nah. Bang Erik ya. Bang Erik sendiri pernah di ruqyah? Alhamdulillah udah pernah. Udah pernah. Sebelum saya ke pengajian itu, Heeh. saya pingin membersihkan diri Heeh. agar lebih dekat lagi sama Allah, Ya. gitu kan. Sering, alhamdulillah saya pernah di ruqyah, gitu kan. Di ruqyah di sini ada dua macam. Jadi buat rekan-rekan yang ada di sana, ngeruqyah itu pasti orang menurut Pak Asep kalau ngeruqyah itu karena apa? Ya, satu karena sakit. Pandangan orang itu di ruqyah itu karena apa gitu? Karena kan? sakit kalau menurut Sakit. saya. Nah. Nggak ada lagi. Tapi kebanyakan orang pasti di ruqyah itu karena ada Banyak hal-hal yang- setan. Nah, ada Ya, setan, betul. benar. Nah, jadi buat rekan-rekan, ngeruqyah itu bukan karena ada ketempelan jin, setan atau apa. Nah. Bukan. Ngeruqyah di sini ada dua versi. Nah, jadi ngeruqyah karena sumpah serapah. Sumpah serapah Sumpah itu serapah. artinya apa tuh? Nah. Saya baru dengar itu, Bang Jadi Erik. sumpah serapah itu gini, kita sering diomongin sama orang, Mm-mm. dijelek-jelekin sama Oke. orang. Sebaiknya kita sering ngomongin orang, Oke. berkata kasar sama orang. Netizen. Itu sumpah Ya. serapah. Oke. Jadi mumet buat kita. Hmm. Soalnya jadi banyak pikiran. Jadi itu buat menenangin itu apa? Ya dengan diruqyah. Oke. Diruqyah itu bukan berarti diruqyah harus ngeluarin apa, bukan. Kita membaca ayat-ayat Allah. Heeh. Gitu. Mungkin netizen udah pada tahu kita baca-baca ayat Allah berarti Bang, saya boleh tahu nggak bacaan ruqyah itu apa? Nah, Betul kan? ya Nah, betul. saya pribadi juga buat bacaan ruqyah itu nggak tahu apa sih dia. Sebenarnya mah bacaan ruqyah itu dengan kita baca Al-Fatihah aja dengan niat yang baik, Oke. dengan niat yang ikhlas itu udah ruqyah. Oke, selama itu ayat-ayat suci Al-Quran Betul. ya, kalau dalam Islam. Betul. Oke, Gitu. sip. Terus kalau misalnya mau di mistis itu wajar seorang manusia merasakan merinding karena begitu sempurnanya seorang manusia itu diciptakan sama Allah. Oke, Dikasih radar supaya kita tahu oh berarti beliau itu ada di sini. Sip. Berarti harus apa kita sebagai manusia? baik. Jaga omongan kitanya. Baik. Tutur kata kitanya. Oke. Gitu. Pesan bagi netizen. Itu aja. Kembali lagi ke awal. Ya, terus Selama pengalaman di rumah sakit pernah mengalami hal mistik enggak? ya dibilang gitu kalau dibilang ngalamin hal mistik ya alhamdulillah. Enggak, selama nganterin Iya. pasien Di rumah gitu sakit. kan. Jangankan nganterin pasien, di dalam rumah sakit juga saya sering. Sering. Mungkin Kang Asep, rekan saya, udah lama kerja di rumah sakit. Oke. Sebelumnya pernah mendengarin, oh di sini ada ini nih, di sini ada ini gitu kan. Oke. Nah kebetulan, ya alhamdulillah bersyukur sama Allah, saya dikasih kelebihan. Kelebihan di sini apa? Bukan kita melihat dengan mata telanjang, Oke. tetapi melihat dengan mata batin kita. Gitu Baik. kan. Sering kali, apalagi saya dulu pernah di ambulan. Saya pernah kerja malam gitu kan. Kebetulan ambulan, Kang Asep tahu kan, ambulan Iya. parkirnya deket kamar jenazah. Baik, emang Nah, benar. apalagi ada ambulan rekan saya, mobil ambulan khusus jenazah. Itu kan saya pas mau ngambil mobil buat transfusi darah ya, ngambil beli darah. Mobil ambulan itu lampunya nyala sendiri. Itu terjadinya waktu jam berapa itu? Ya, kisaran jam 12. Jam 12, berarti jam 12 ke atas ya? Betul. Oke. Itu sering kali. Terus Mas Erik di situ kaget nggak? Kaget enggak? Ya udah biarin lah gitu kan. Oke. Kalau yang namanya manusia, jangankan orang yang gitu ya, yang tanpa kita lihat dengan kasat mata kita sendiri, orang yang kita lihat aja wujudnya suka iseng sama kita. Baik, Betul kan? betul. Nah, gitu. Nah, itu juga iseng. Iseng di situ apa? Biar ada teman. Baik. Gitu. Cuman satu,
ketakutan itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Nah, betul itu. Lawanlah rasa takut itu. Nah, pesan bagi netizen lagi. Gitu. Ya. Pernah saya jujur kalau saya masuk Tapi malam, pengalaman Bang Erik ya, ngelihat fisik mah belum ya. Selama kerja di rumah sakit belum ya. Ngelihat fisik wujud gitu. nah itu dibalikin lagi kalau melihat fisik wujud Belum ya. Sering kan? Oh, sering. Di rumah sakit Di ya. rumah sakit. Oke. Contoh gini, saya pernah nih, Hmm. tapi jangan sampai terulang lagi lah, gitu kan. Saya pas masuk malam, kebetulan lagi gak ada tugas, gak ada tugas transfusi darah, terus rujuk pasien, kagak ada. Baik. Kebetulan dulu itu saya tidur di mobil ambulan, gitu kan. Jam berapa itu? Ya kisaran jam 2 atau jam 3-an lah, Jam yang 2, jam emang 3-an. bener-bener matanya udah lelah Ngantuk gitu kan. banget ya, emang Nah, udah lelah. Saya tidur sambil dengerin, ya sambil dalam batin sholawat gini. Kalau seandainya ada yang nemenin ya biarlah Allah yang Itu tahu. posisinya tidurnya di mana? Di ambulan. Di ambulan. Di ambulan. Di Kebetulan belakang ya. Di belakang. Joknya itu kan bisa direbahin Ah, gitu kan. Berarti itu di belakang, di samping kamar jenazah itu ya, di depan ya. Di depan Karena lahan posisinya parkir. lahan parkir aja, Oke. nggak jauh dari kamar jenazah. Cuman kebetulan mobil ambulan itu di sampingnya itu berangkar. Berangkar kan, buat pasien gitu kan. Baik. Nah, saya tidur di situ tuh. Nah, nggak tahu kenapa, lagi enak-enak tidur gitu kan. Saya antara mimpi dan tidak. Kayak orang Sunda mah kerep-kerep ya. Nah, kerap-kerap sebutnya ya. Kerep-kerep ya. Ngerejek gitu Ngerejek, kan. ya. Antara mimpi dan tidak. Di samping saya itu anak kecil lagi tidur. Kelihatan. Kelihatan. Oh. Kelihatan. Di samping ada itu anak kecil tidur. Cuma saya berpikir, biarin ada yang nemenin. Karena niat saya juga kalau ada yang nemenin, ya syukur Baik. alhamdulillah. Berarti ada yang nemenin Baik. gitu kan. Gitu. Karena niat Bang Erik itu kan satu, bekerja mencari nafkah. Betul. Ya. Makanya di situ lawanlah yang pesan dari tadi, lawanlah rasa takut itu. Karena semakin kita di dalam diri kita takut, semakin dia senang ngegodain kita. Baik. Tetapi kalau kita melawan rasa takut itu, dia merasa enak aja gitu kan. Baik. Gitu. Terus mungkin Kang Asep pernah dulu dengar, saya juga segelintiran dari rekan-rekan yang lain, perawat atau security, pernah dulu katanya ada yang suka baju merah. Ya kebaya Iya, merah benar. gitu kan. Itu Saya pernah. cerita zaman dulu itu. Saya pernah ketemu. Di setiap rumah sakit pasti ada. Pasti ada. Di rumah sakit pasti ada. Jangankan di rumah sakit yang A, B atau C, itu pasti ada. Oke. Di setiap rumah sakit pasti ada. Oke. Karena mungkin jangankan kita sebagai karyawan, sebagai pasien juga pasti merasakan. Oke. Pasti bakal ngalamin. Oke. Pasti ada ceritanya. Itu aja. Oke, jadi segitu saja cerita dari Bang Erik. Bang Erik, ada pesan-pesan tidak nih bagi Nah. yang Pesannya itu apa? bagi yang nonton? Pesannya apa? Jangan lupa ngopi. Nah. Jangan lupa bikin adem pikiran Nah. kita. Kopi sama rokoknya, cuy. Itu. Nah, intinya satu. Setiap langkah kita disyukuri. Oke. Setiap langkah kita dinikmatin. Niatin ibadah. Nah, baik. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang apa sih ya? Gue lupa. Bagi yang menonton. Bukan. Bukan? Apa sih lo? Hah? Apa sih lu ngomongnya apa? Bagi Bagi yang kerja di luar sana. bagi yang kerja di luar sana, jadi pesan dari Bang Erik itu, lawanlah takutmu karena takutmu itu adalah keresahanmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.